Ah masa sih usia 45 tahun bisa kena serangan gitu. Ternyata ketika dokter udah tiba-tiba dia selesai, saya bilang, "Dok, saya pasang ring berapa?" Ternyata dia cuma bilang, "Ini nggak jadi pasang ring, kamu harus di bypass." Saya itu kayak apa ya, kayak gunung itu tiba-tiba loncat gitu ya. Dokter sana dengan entengnya ngomong, "Udah, ini memang harus di bypass, nggak ada jalan lain. Ini nggak ada penanda, nggak ada apa. Kok bisa langsung itu yang akhirnya membuat saya apa ya?" Perkenalkan, saya Elgi Muljono. Saya usia 45 tahun, saya berasal dari Situbondo. Saya ini berasal dari anak dari dokter. Papa saya itu dokter umum, adik saya itu dokter jantung juga, yang dia bisa lakukan kateterisasi. Biasanya itu kalau saya renang di kolam renang, itu saya 5 kali putaran, itu saya kuat tanpa berhenti. Saya kerasa waktu itu 3 kali putaran kok ada rasa engap, bukan sesek, itu engap aja gitu kan. Akhirnya karena saya melihat kualitas dokter awalnya dalam paradigma saya, kualitas dokter di Indonesia itu kurang baik dengan diagnosa yang kurang bisa meyakinkan saya. Akhirnya saya selalu berobat itu selalu di Malaysia. Termasuk papa saya sendiri, di bypass pun dia nggak mau cari dokter di Indonesia. Akhirnya saya karena lihat kualitas dokter Indonesia yang kayak begitu, saya lebih percaya di luar negeri. Saya masuk ke rumah sakit terbaik untuk jantung di Penang. Di situ saat di Penang, saya itu di CT scan kardiak. Ternyata saat itu kalsium skor saya tinggi, 1260 sekian. Kaget, mau di CT scan, tiba-tiba saya dipanggil sama susternya. Ini tidak bisa dilakukan CT scan, ketemu dokter, dan akhirnya dokter menyuruh saya untuk kateter. Ah masa sih usia 45 tahun bisa kena serangan gitu. Saya pikir ya paling tanda-tandanya aja. Ternyata ketika dokter udah tiba-tiba dia selesai, saya bilang, "Dok, saya pasang ring berapa?" Ternyata dia cuma bilang, "Ini nggak jadi pasang ring, kamu harus di bypass." Saat itu saya itu kayak apa ya, kayak gunung itu tiba-tiba loncat gitu ya. Ini nggak ada penanda, nggak ada apa. Kok bisa langsung itu yang akhirnya membuat saya apa ya, bingung gitu, kok bisa gitu kan. Saya sudah nangis di luar ya. Dokter sana dengan entengnya ngomong, "Udah, ini memang harus di bypass, nggak ada jalan lain." Sumbatan saya itu ada di akarnya. Itu dokternya, bahkan yang dokternya, "Ya sudah, itu urusan saya, nanti mau saya tempel di mana itu saya," gitu. Saya takut gitu kan, saya nggak mau di bypass. "Tuhan, tolong saya kalau bisa jangan di bypass," gini. Dari situ udah kita berdoa sama istri, akhirnya saya bilang, pikir pulang dulu. Saya langsung ke Jakarta, ketemu dengan dokter terbaik untuk bypass yang ada di Indonesia. Dokter itu pun bicara sama saya, dia garuk-garuk. Iya juga ya, ini mau di bypass yang mana? Mau saya masukin ke yang mana? Sebelum itu, saya itu suka lihat YouTube, karena kan dengan ketakutan saya ini, saya lihat YouTube. Saya coba cari-cari, ketemulah di sana ada satu dokter namanya Dokter Dasat. Dan waktu itu dia interview dengan kalau nggak salah Hospital Bethsaida. Saya dengar utuh, ternyata saya baru tahu Dokter Dasat itu satu-satunya dokter yang ternyata dia itu ngalami sumbatan sendiri. Saya kaget. Ternyata dia dengan pola yang dia jalani hidup sehat, ternyata itu berkurang. Iseng saya nemui Dokter Dasat. Ketika saya ketemu beliau, dia menjelaskan, saya pikir hanya
Oh ini untuk saya bertanya tentang makanan sehat atau apa, karena saya udah pastikan saya pasang ring di dokter yang terbaik di Jakarta itu. Dia tanya ke saya, kamu mau gimana? Saya terus terang ngomong ke dokter, kalau bisa dok, saya ini sebenarnya pinginnya loh gak di bypass, gak di ring itu, tapi kan terpaksa ya, ring pun ya diminimalisasi gitu. Ada berapa ring? Dokter bilang, saya yang di sini dia menguasai untuk teknologi baru, namanya teknologi balon. Itu pun di adik saya dia masih belum ada di Surabaya teknologi itu. Jadi waktu Pak Elgi datang ke rumah sakit Bethsaida, beliau dengan kecemasan yang tinggi, ya, karena sebelumnya sudah berobat ke dokter lain dan dinyatakan beliau itu perlu bypass, dan atau dokter yang satunya lagi menjelaskan beliau memerlukan tindakan yang mana risikonya tinggi dan memerlukan banyak pemasangan ring, sehingga pasien kurang begitu setuju dengan ide-ide dokter-dokter sebelumnya. Maka itu yang kita bisa berikan kepada pasien adalah harapan. Jadi waktu itu beliau mempunyai sumbatan yang banyak, cukup kompleks ya, kompleks problem. Nah, itu kita tawarkan untuk dilakukan pembenaran dengan teknologi yang paling baru, yaitu teknologi DCB, Drug Coated Balloon. Saya nggak tahu tentang balon kayak gimana. Tapi dokter itu begitu caring menjelaskan ke saya. Dan saya tahu sendiri namanya ring itu adalah benda asing yang di dalam. Dan saya pun tahu kalau saya tidak menjaga diri saya makan sembarangan, walaupun saya di ring, itu bisa nyumbet lagi. Makanya adik saya bilang, setelah itu kamu akan tergantungan bisa obat darah tinggi, bisa obat pengencer darah, itu seumur hidup sampai kamu mati. Itu kamu akan lakukan. Sebenarnya dalam hati saya tidak mau. Tapi dokter dasar memberikan harapan ke saya, dengan teknologi ini bisa loh. Bahkan saya ketika istri saya bertanya, dok ini bisa nggak semua dibalon kalau kayak begitu? Nah, dokter bilang, dia ngomong, akan saya usahakan ya, nanti lihat. Dia tidak menjanjikan sesuatu yang kayak gimana, tapi dia memberikan harapan, saya akan berikan yang terbaik. Kalaupun itu bisa dibalon, saya akan usahakan. Kalaupun nanti ternyata harus di ring, itu ada, ya saya akan minimalkan. Jadi betul-betul dia membantu itu. Akhirnya sampai ketika saya sudah keluar ruangan, saya bilang ke istri saya ini di ring berapa? Ternyata puji Tuhannya, ternyata nggak perlu di ring, cuman hanya 2 balon di kanan sama 2 balon di kiri. Nah, dalam hal ini kita sangat beruntung karena kita jelaskan kepada pasien secara jujur ya, bahwa kita yang namanya dokter hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pasiennya. Dan kebetulan waktu kita melakukan tindakan pada Bapak Elgi, hasilnya sangat memuaskan. Semua pembuluh darah yang tersumbat dapat kita tangani hanya dengan menggunakan balon ya, dan dilanjutkan dengan menggunakan teknik Drug Coated Balloon atau balon lapis obat. Hasilnya sangat memuaskan. Dan di samping itu dia datengin saya terus, dia bahkan memberikan ke saya bagaimana kamu bisa hidup sehat, bagaimana pola hidup, dan bagaimana ilmu yang dia terapkan ke dirinya dia sendiri, bahwa dia pernah mengalami jantung itu yang sama seperti saya, dan bagaimana plak itu bisa berkurang. Ternyata itu berhasil bagi dia bagikan untuk saya. Itu yang akhirnya menjadi saya harapan kembali ke saya, oh ternyata tanpa adanya saya sudah tidak ada ring, dengan saya cukup di balon, kemudian saya hidup sehat, saya ada harapan baru
untuk kedepannya saya ada semangat hidup gitu. Dan mungkin kalau ada teknologi yang terbaru itu tubuh saya siap, karena ini kan tubuh saya. Orang boleh bilang kenapa kamu nggak di ring. Justru saya puji Tuhan, ternyata tidak ada ring yang ada bersarang di tubuh saya. Akhirnya ke depan saya ada harapan, nggak perlu ketergantungan sama obat. Itu yang saya rasakan gitu kan. Jadi betul-betul Dokter Dasar sangat membantu saya gitu dalam memberikan saya semangat. Yang saya rasakan, sebelumnya saya sangat cemas, nggak bisa tidur, kepikiran terus. Nafas itu dikit-dikit kerasa kayak berat. Tapi setelah dilakukan kateterisasi dengan balon bersalut obat itu, akhirnya itu saya kerasakan itu kayak jiwa saya itu kayak plong ya, bahagia gitu. Jadi kayak terlepas gitu ya, jadi beban saya. Dokter Dasar juga mengajarkan saya gimana cara hidup sehat. Saya berpikir ini memang sulit, tapi ini saya harus dalam diri saya ini bertekad saya harus lakukan ini, karena ini menjadi satu-satunya harapan untuk hidup saya menjadi lebih baik lagi. Akhirnya saya mau mengikuti gaya hidup yang seperti Prof. Dasar lakukan, karena saya ngelihat bukti beliaunya sendiri bisa buktikan itu. Kenapa saya enggak? Wah, kita bersyukur sekali keadaan pasien sangat baik yang biasanya ada sesak atau sakit dada ketika naik tangga. Ketika kita coba beberapa hari setelah tindakan, keluhan pasien sudah hilang. Ya, juga dalam hal ini pasien sangat kooperatif, terutama dalam hal untuk mencegah ke depannya jangan sumbatan yang sudah ada menjadi semakin buruk, atau sumbatan yang sudah dibenarkan mengalami sumbatan kembali, ya, yang disebut sebagai restenosis, ya. Nah, itu kita cegah dengan mengubah pola hidup. Nah, dalam hal ini pasien sangat kooperatif dan sudah berjanji akan mengikuti pola hidup yang kita ajarkan, dengan harapan pasiennya dapat menikmati hidup, mempunyai hidup dengan kualitas yang tinggi karena bebas dari rasa sesak dan rasa sakit dada, dan juga umur pasien bisa diperpanjang dengan harapan kedepannya tidak perlu melakukan intervensi-intervensi selanjutnya, karena pembuluh darah pasien sudah terjaga demikian rupa. Bahkan dari data-data yang ada, kalau seseorang melakukan perubahan pola hidup dengan drastis, bahkan sumbatan yang ada bisa mengalami regresi atau mengalami malahan sumbatannya mengecil. Ya, itu perlu kita lakukan untuk pasien-pasien semacam Bapak Elgi ini. Jadi kesulitan yang utama daripada pasien-pasien seperti Bapak Elgi adalah kita bagaimana memberikan dari sikap kita, kemudian juga komunikasi kita, kemudian tutur kata kita, yang mana bisa memberikan pasien sesuatu ketenangan, karena pasiennya dengan kecemasan yang tinggi. Dan juga pasien yang sudah beberapa kali minta second opinion ke dokter-dokter sebelumnya, biasanya rasa percaya kepada dokter itu rada kurang. Nah, kita harus menimbulkan rasa kepercayaan bangkit, pasien itu harus bangkit lagi mempunyai rasa percaya kepada kita. Nah, itu yang merupakan tantangan yang besar. Kedua, juga kita harus memberikan pasien kenyamanan. Dalam hal ini kita menggunakan tenaga bantuan dari tim anestesi, ya, sehingga pasien bisa dengan tenang dan nyaman menjalankan prosedur yang kita lakukan. Terutama dengan prosedur prakotin balloon, ada beberapa detik ya pasien merasakan rasa sakit di dada. Nah, itu untuk pasien-pasien cemas kadang-kadang membutuhkan anestesi yang cukup dalam sehingga pasiennya bisa merasa tenang dan bisa merasa nyaman. Pesan dari saya,
carilah di Indonesia dokter-dokter yang memang betul bisa meyakinkan kita. Karena saya yakin ada di Indonesia kok, masih banyak di Indonesia dokter-dokter yang memang betul-betul yang dia hatinya melayani, hatinya yang memang terbuka untuk pengetahuan yang baru, terbuka dengan teknologi. Jadi kita nggak perlu ke luar negeri. Saya dari luar negeri, saya akhirnya juga kembali ke Indonesia. Dan ternyata ketika kita ketemu dokter yang tepat, seperti saya ketemu dokter Dasat, yang saya bilang ini mujizat dari Tuhan juga ini ya. Jadi akhirnya saya bisa tidak jadi di bypass, bahkan saya cukup tidak perlu di ring, bahkan hanya cuman di balon yang dilapis obat saja, itu udah cukup. Saya makanya mengajak teman-teman senasib dengan saya awalnya, ayo kita cari betul-betul terbuka untuk melihat info yang terbaru, kita belajar. Karena tanpa kita belajar sesuatu yang baru, akhirnya pikiran kita itu terkungkung ada di situ aja gitu. Seperti saya waktu dulu di situ aja, plak tidak bisa dikurangi. Ternyata lewat pola hidup, lewat teknologi baru yang namanya balon bersalut obat, itu membuat hidup kita ini jadi kualitasnya jadi lebih baik lagi. Nah, untuk pasien-pasien ini sebetulnya kan pasien yang punya hak, karena itu tubuhnya sendiri. Dia mempunyai hak, kita harus menjelaskan apa keuntungannya kalau dilakukan bypass, apa keuntungannya kalau dilakukan pemasangan ring, apa kerugiannya, itu semuanya harus kita jelaskan. Nah, pada akhirnya kita sebagai dokter, kita nggak boleh memaksakan. Jadi semuanya resiko dan apa keuntungan, kerugian harus kita jelaskan kepada pasien. Pasien yang harus ikut secara aktif mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya. Karena kalau kita tahu sebetulnya pasien ini tidak mau melakukan bypass atau tindakan yang cukup invasif ya, lebih baik kita sama-sama berusaha menurunkan angka kemungkinan kecelakaan atau kematian bagi si pasien. Daripada pasien menjanjikan sesuatu, tetapi pasien itu sebenarnya takut dan tidak akan melaksanakan apa yang dia janjikan itu. Itu kita belajar dari pengalaman-pengalaman lalu. Jadi kita sekarang lebih sensitif terhadap pasien. Ya, kita harus betul-betul terbuka terhadap pasien, memberikan opsi-opsi sehingga kedua-dua pihak merasa bahwa tidak ada yang dirugikan. Ya, saya mengucapkan terima kasih ke Dokter Dasat dan Rumah Sakit Betsaida yang telah membantu saya dalam proses penyembuhan saya ini. Harapan saya untuk Dokter Dasat dan Rumah Sakit Betsaida untuk selalu dapat rendah hati melayani dikala untuk yang saat ini ada pasien, tapi nanti kalau semakin hari semakin terkenal, tetap rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan, tetap melayani dengan sepenuh hati, sehingga orang-orang yang kesini itu tetap seperti saya. Nanti orang-orang yang next setelah saya, mereka menerima pelayanan seperti saat saya hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati.